kemunkaran. Allah yang perintahkan. Mau jadi umat yang takwa, mau jadi balad yang thayyibah, saudara, masyarakat yang bertakwa. Masyarakatnya bagaimana? Masyarakat yang menegakkan dakwah dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Nah, disitulah Allah puji, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah, saudara, orang-orang yang berpegang teguh kepada tali Allah, tidak berpecah belah, menegakkan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Itulah yang Allah nyatakan, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kerjasama dalam kebaikan dan dalam takwa. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kerjasama dalam dosa. Nah, sekarang yang terjadi di mana-mana korupsi berjamaah. Sholat jamaah di masjid sepi, korupsi berjamaah ramai banget. Ayo fakta, betul. Yang saya sampaikan ini barusan itu beritanya bohong atau fakta? Hoax atau fakta? Di mana-mana korupsi, saudara. Coba lihat. Koruptor-koruptor berendang riang, saudara. Nggak sampai di situ. Pelacur-pelacur dulu kita sebut pelacur. Orang kalau di kampung disebut pelacur, malu, saudara. Dulu kita sebut, sudah sebutan jelek udah. Tapi sekarang diganti, bukan pelacur, bukan. Tapi saudara, pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial. Artinya apa? Pelacuran dianggap pekerjaan. Dianggap profesi. Oh, ini profesi. Ini dalam rangka untuk mencari rezeki. Ini kan menguatkan ekonomi. Sebaiknya jangan ditutup, tapi buatkan apartemen yang resmi. Nanti kita ambil pajaknya setiap kamar. Real, saudara, dan itu pernah diusulkan kok di Jakarta ini. Nggak sampai di situ, saudara, aneka ragam kemungkaran. Nah, sekarang di minggu ini, saudara, mulai ada muncul para pejabat, anggota dewan teriak-teriak, legalkan aja judi. Karena hasilnya kan bagus, nanti buat bangun sekolah, nanti buat bangun rumah sakit. Dia nggak peduli halal haram. Disebut apa? Ini bukan judi, ini bukan suatu hal yang buruk, tapi ini income, ini pendapatan. Kacau tidak? Kacau tidak? Sehingga kalau nanti pejabat udah lihat, oh disebut gelap karena begini, maka kalau gitu kita perbaiki. Terima kasih masukannya, kita akan perbaiki supaya lebih baik, supaya habis gelap terbitlah terang. Nah, sekarang kita bertanya lagi, bagaimana sih cara takwa kepada Allah? Tadi ayat yang kita baca dalam surat Ali Imran ayat 102. Kita bertanya, bagaimana cara takwa? Allah jawab di ayat 103 dan 104. Di surat yang sama, apa di ayat 103-nya Allah nyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah nyatakan, saudara, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu sekalian, yaitu kepada hablullah, kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah itu agama Allah, aturan Allah, hukum Allah. Saudara, bagaimana Allah mengatur kehidupan kita semua, itu wajib kita pegang bersama. Bahkan Allah nyatakan apa, saudara? Wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Nah, ini juga urusan takwa. Takwa itu, saudara, bagaimana caranya? Allah kasih tahu, i'tisam bihablillah, pegang teguh agama Allah. Saudara, jangan berpecah belah. Saudara, bagaimana kita bersama-sama meningkatkan taat kepada Allah, menegakkan hukum Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kerjasama dalam kebaikan dan dalam takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kerjasama dalam dosa. Nah, sekarang yang terjadi di mana-mana korupsi berjamaah. Sholat jamaah di masjid sepi, korupsi berjamaah ramai banget. Ayo fakta, betul. Yang saya sampaikan ini barusan itu beritanya bohong atau fakta? Hoax atau fakta? Di mana-mana korupsi, saudara. Gila-gilaan korupsinya. Gila-gilaan. Makanya jangan kaget, saudara. Dari semenjak 10 tahun yang lalu saya udah teriak-teriak, saudara. Ini dulu di zaman Orde Baru, korupsi di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Masih ada rasa malu. Korupsi tapi masih malu. Malu-malu di kolong meja korupsinya, saudara. Di atas meja nggak ada apa-apa, di kolong meja saling memberi begitu, saudara. Paham? Paham? Masuk era reformasi tahun 98. Senang.
Kita pikir negara akan lebih bagus, tahu-tahu ujung-ujungnya pada repot nasi. Dari reformasi jadi repot nasi, jujur, betul? Kenapa? Di Orde Baru, saudara, korupsi di kolong meja. Setelah reformasi, korupsinya naik di atas meja. Lalu mulai hilang, betul? Betul? 10 tahun terakhir kemarin, tahu siapa itu presidennya? Gua nggak tahu tuh, gua nggak tahu deh, yang disebut lah. 10 tahun kemarin korupsi sama meja-mejanya dibawa lari. Udah sama tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Saya bicara begini artinya apa? Artinya korupsi makin parah, korupsi makin rusak, makin hancur. Musibah bukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu saudara, yuk mari. Jadi tadi Allah udah ingatkan wa'tasimu bihabrillah. Ayo dong kita berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, ayo jangan wala tafarruqu, jangan kita pecah belah, jangan kita bersatu. Ini negara kita banyak korupsi, kita lawan sendiri-sendiri, nggak bakal beres. Enggak, negara ini bakal makin hancur. Jadi kalau kita melawan korupsi, lawan kezaliman, ya mesti bareng-bareng. Bareng-bareng, kerjasama, saudara, kita berpegang dengan tali Allah. Tidak kita itu berpecah belah, saudara. Dalam apa? Dalam rangka untuk menegakkan hukum Allah. Insya Allah. Terus ayat 104-nya. Bagaimana sih cara takwa kepada Allah? Oh tadi sudah tuh, pegang teguh agama Allah, jangan pecah belah. Nah di ayat 104-nya Allah ingatkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Indah banget saudara. Apa Allah kasih tahu kita nih? Saudara, takwa itu kan ada takwa individual, hubungan kita dengan Allah, pribadi, perorangan. Tapi ada juga saudara, takwa itu berkaitan dengan urusan sosial, bukan individual. Nah, jadi kalau individual urusan kita kepada Allah, perorangan, itu yang kita sebut hablum minallah, tegakkan. Tapi hubungan kita sesama manusia saudara, ini merupakan hablum minannas, kita bina juga. Nah bagaimana cara membina hablum minannas? Allah kasih tahu, wa takum minkum, harus ada di antara kamu, hai orang-orang yang beriman, ummatun. Kata ummah berarti nggak sendiri, kata ummah berarti nggak berdua, kata ummah berarti sekelompok orang kerjasama, saling pengertian, buat program, ada garis kerjanya. Itu ummah saudara, rapi kerjanya. Wa takum minkum ummah, harus ada di antara kamu segolongan umat yang apa kerjanya? Yad'una ilal khairi, berdakwah, mengajak kepada kebaikan saudara. Harus ada yang dakwah saudara. Bagaimana kita mau meningkatkan takwa sosial di tengah masyarakat saudara kalau kita tidak berdakwah? Nah, makanya ulama-ulama kita yang ngajar, yang buka kitab, yang ceramah, yang majelis zikir, itu semua mereka dakwah, menyebarluaskan kebaikan saudara. Memang harus ada. Kalau nggak disebar kebaikan-kebaikan tersebut, saudara, bagaimana masyarakat bisa menjadi masyarakat yang takwa? Jadi takwa itu bukan hanya takwa individual perorangan sendiri, tapi harus ada takwa sosial, takwa kebersamaan dengan anggota masyarakat di sekitar kita. Setelah itu Allah nyatakan apalagi setelah itu? Ya'muruna bil ma'ruf, menyerukan kepada kebaikan, suruh orang-orang berbuat baik, saudara. Wa yanhauna 'anil munkar, dan cegah kemunkaran. Allah yang perintahkan. Mau jadi umat yang takwa, mau jadi balat yang thayyibah, saudara, masyarakat yang bertakwa, masyarakatnya bagaimana? Masyarakat yang menegakkan dakwah dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, nah disitulah Allah puji, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah saudara, orang-orang yang berpegang teguh kepada tali Allah, tidak berpecah belah, menegakkan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, itulah yang Allah nyatakan, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik ya ikhwan, pada akhirnya sebelum saya akhiri apa yang perlu saya sampaikan, saya ingin menyampaikan di sini
satu dialog antara Nabi dengan sahabat. Jadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya, saudara, yang bersumber daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Begitu juga diceritakan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di situ diceritakan suatu ketika, saudara, ma maknahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi duduk dengan para sahabatnya. Terus Nabi mengajukan pertanyaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kaifa antum?" Hei para sahabatku, hei umatku, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Idza tagat nisaukum, jika suatu hari nanti perempuan-perempuanmu durhaka, wa fasaqa subbanukum, dan anak-anak mudamu durjana, wa taraktum jihadakum, sementara kalian, hei umatku, rame-rame meninggalkan kewajiban jihadmu. Nabi kasih kabar nih, Pak, Bu, Nabi kasih kabar. Para sahabat, gimana antum semua? Kaifa antum? Bagaimana kalian semua? Kalau nanti suatu saat perempuan-perempuan durhaka, pemuda-pemuda durjana, terang-terangan bikin maksiatnya, saudara, fasik. Nah, sementara kamu sendiri kewajiban jihad ditinggal. Para sahabat dengar sedemikian rupa kaget. Balik bertanya kepada Nabi, apa kata mereka? Wa dzalika lakainun ya Rasulullah. Adakah yang demikian itu akan terjadi wahai Rasulullah? Mereka bertanya bukan gak percaya kepada Nabi, kaget. Kaget. Apa iya? Kok begitu ya? Kondisi umat perempuan pada rusak, anak muda pada rusak, jihad ditinggal. Kenapa mereka kaget? Karena kondisi itu gak terjadi di zaman sahabat, saudara. Para sahabat itu perempuan-perempuannya solehat, anak-anak mudanya solehin, dan para sahabatnya menegakkan jihad, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad fisabilillah, semangat. Tahu-tahu Nabi memberi kabar, saudara, yang kontradiktif, satu keadaan yang berbanding terbalik. Makanya mereka tanya, awadzalika lakainun ya Rasulullah, apa iya yang begitu terjadi? Apa jawab Nabi, saudara? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, ya, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang aku punya nyawa ada dalam genggamannya, demi Allah, kata Nabi, wa asyaddu minhu sayakun, nanti yang akan terjadi lebih parah dari itu. Kaget sahabat, yang begitu aja kata sahabat udah parah, ada lagi yang lebih parah. Mereka tanya lagi kepada Nabi dalam kekagetannya. Apa mereka katakan? Saudara, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, kondisi bagaimana lagi yang lebih parah dari itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab. Nabi jawab pakai pertanyaan lagi. Kaifa antum? Bagaimana kamu hai para sahabatku? Idza lam ta'muru bil ma'rufi wa lam tanhau 'anil munkar. Jika suatu hari nanti kalian hai umat Islam tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kalian tidak lagi menyuruhkan kemakrufan dan mencegah kemunkaran, tidak. Lebih kaget lagi para sahabat. Mereka bertanya lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata mereka, akainun dzalika ya Rasulullah, apakah begitu kondisinya akan terjadi wahai Nabi? Kaget. Kenapa mereka kaget? Saudara, karena sahabat ini, saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena dalam Al-Quran Allah puji sahabat Nabi. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia. Kalian umat yang terbaik, kata Allah. Ini enggak main-main, ini syahadatun ilahiyah. Saudara, ini syahadah ilahiyah, ini sertifikat ilahi. Allah yang menyatakan sahabat itu umat yang terbaik.
Kenapa mereka umat yang terbaik? Allah sebutkan sebabnya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kema'rufan, mencegah kemunkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kalian lakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh iman kepada Allah. Jadi sahabat bersyukur kepada Allah. Nabi bangga dengan sahabatnya menjadi umat yang terbaik. Kenapa umat yang terbaik? Amar ma'ruf nahi munkar kuncinya. Makanya sahabat kaget. Bagaimana nggak parah? Kalau nanti kata Nabi datang, bagaimana kalian? Umat nggak negakin lagi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kondisi itu makin parah, saudara. Akhirnya sahabat bertanya lagi kepada Nabi, awakainu dzalika ya Rasulullah? Apakah yang begitu itu betul-betul terjadi? Kok umat bisa begitu rusaknya ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Nabi. Apa kata Nabi? Naam, ya, umatku nanti akan rusak begitu. Bahkan nggak sampai di situ, kata Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya. Nabi bersumpah, saudara. Kata Nabi, wa asaddu minhu sayakun, bahkan nanti kondisinya lebih rusak lagi, akan terjadi lebih rusak lagi. Akhirnya para sahabat bertanya, wa ma asaddu minhu ya Rasulullah? Kondisinya bagaimana yang lebih rusak lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi. Lagi-lagi jawabnya pakai pertanyaan, saudara. Kaifa antum? Ini pertanyaan sekaligus ada berita dari Nabi, saudara. Kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara? Bagaimana kamu nanti suatu zaman kalau kamu lihat di tengah-tengah umat yang munkar disebut ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar? Kenapa itu terjadi, saudara? Itu tadi karena amar ma'ruf nahi munkar nggak dijalankan. Akhirnya kemunkaran merajalela. Karena kemunkaran merajalela, kemunkaran jadi budaya, memasyarakat, berurat, berakar. Akhirnya orang anggap, saudara, oh itu kearifan lokal, oh itu kebaikan, itu kema'rufan. Terjadi kok zaman sekarang. Yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, saudara. Saya mau tanya, terjadi tidak? Ulama yang berdakwah, saudara, menyampaikan yang hak, apa mereka sebut? Radikal, ekstremis, teroris, intoleransi, saudara. Segudang cap jelek diberikan kepada ulama-ulama yang menyampaikan yang hak, saudara. Tapi coba lihat, saudara, mereka-mereka yang merusak negeri ini diberi gelar, diberi penghargaan, saudara. Ada dapat penghargaan Mahaputra, saudara. Itu penghargaan tertinggi di Indonesia. Coba lihat, koruptor-koruptor berendang riang, saudara. Nggak sampai di situ, pelacur-pelacur dulu kita sebut pelacur. Orang kalau di kampung disebut pelacur, malu, saudara. Dulu kita sebut, sudah sebutan-sebutan jelek udah. Tapi sekarang diganti, bukan pelacur, bukan. Tapi, saudara, pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial. Artinya apa? Pelacuran dianggap pekerjaan, dianggap profesi. Oh, ini profesi, ini dalam rangka untuk mencari rezeki. Ini kan menguatkan ekonomi. Sebaiknya jangan ditutup, tapi buatkan apartemen yang resmi. Nanti kita ambil pajaknya setiap kamar. Real, saudara, dan itu pernah diusulkan kok di Jakarta ini. Nggak sampai di situ, saudara, aneka ragam kemungkaran. Nah, sekarang minggu ini, saudara, mulai ada muncul para pejabat, anggota dewan teriak-teriak, legalkan aja judi. Karena hasilnya kan bagus, nanti buat bangun sekolah, nanti buat bangun rumah sakit. Dia nggak peduli mah halal haram. Disebut apa? Ini bukan judi, ini bukan suatu hal yang buruk, tapi ini income, ini pendapatan. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi yang ma'ruf dibilang munkar, yang munkar dibilang ma'ruf. Saya tanya, saudara, itu kondisi baik atau tidak baik? Terang atau gelap? Dibilang Indonesia gelap, marah. Masyarakat, mahasiswa teriak, Indonesia gelap. Abang jawab pejabat, kau yang gelap. Bukan begitu cara jawabnya, bukan. Kalau mahasiswa teriak, Indonesia gelap, panggil mereka. Apa maksudnya Indonesia gelap?
Di mana gelapnya? Oh begini Pak, penegakan hukum tidak maksimal. Sehingga hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini datanya. Makanya kami sebut Indonesia gelap. Oh karena Indonesia banyak korupsi Pak, korupsinya triliun-triliunan. Ini datanya. Makanya kami sebut Indonesia gelap. Oh karena banyak pengangguran Pak, jutaan orang jadi pengangguran. Sehingga Indonesia saat ini menjadi negara termiskin di Asia, saudara. Negara paling miskin, padahal kekayaan kita luar biasa, saudara. Dan yang mengumumkan kita sebagai negara termiskin, Bank Dunia. Bank Dunia punya catatan, diumumkan negara termiskin. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, ini Indonesia gelap, Pak. Nah, sehingga kalau nanti pejabat udah lihat, oh disebut gelap karena begini. Maka kalau gitu kita perbaiki. Terima kasih masukannya, kita akan perbaiki supaya lebih baik, supaya habis gelap terbitlah terang. Jangan habis gelap lebih gelap gulita. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi saya lihat ini ngejawabnya seenak waduknya, saudara. Rakyat protes, dengerin. Nah, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu harus kita tegakkan. Lihat tuh tadi Nabi bilang, gara-gara amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, akhirnya lebih parah. Lebih parahnya apa? Yang ma'ruf dilihat munkar, yang munkar dilihat ma'ruf. Ditanya lagi sama sahabat, apakah inun zalika ya Rasulullah? Sampai begitu rupa maka terjadi, wahai Rasulullah. Kaget para sahabat, saudara. Gimana ini? Nabi jawab lagi. Kata Nabi apa? Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asaddu minhu sayakun. Ya, demi Allah yang nyawaku ada dalam genggamannya. Nanti yang terjadi lebih dahsyat dari itu. Ada lagi yang lebih parah, kata Nabi. Kaget sahabat, mereka bertanya, wa ma asaddu minhu ya Rasulullah. Kondisi apa yang lebih parah, wahai Rasulullah? Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, kaifa antum? Nabi tanya lagi, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Bagaimana? Idza amartumul bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf. Bagaimana kalau nanti kalian nih umat Islam akan menyerukan kepada kemunkaran dan mencegah kema'rufan? Jadi bukan lagi amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Terbalik keadaannya, saudara. Bagaimana sahabat gak kaget? Yaitu gara-gara amar ma'ruf nahi munkar gak ditegakkan, akhirnya kemunkaran merajalela. Orang pikir kemunkaran itu kebaikan. Nah, karena dianggap baik, maka periode berikutnya orang rame-rame mengkampanyekan kemunkaran, orang ngajak-ngajak kemunkaran. Coba lihat kita sekarang ini, saudara, berapa banyak grup-grup WA, saudara, atau grup-grup medsos lainnya yang anggotanya 10.000, 15.000, ternyata semuanya LGBT yang berkumpul di situ, saudara. Di Bogor tercatat ada beberapa grup medsos jumlahnya 10.000 lebih. Di Cianjur juga 10.000 lebih. Di Sukabumi juga 10.000 lebih. Anak-anak muda, saudara, kumpul dalam satu grup, tiap hari dialog soal hubungan LGBT. Nih, bagaimana, saudara? Kok bisa begini? Mereka pikir LGBT itu ini kan kodrat. Mereka pikir ini bukan maksiat. Mereka pikir ini kodrat. Ini takdir Allah. Kami terima. Dan mereka menyalurkan syahwatnya sesama jenis. Dari pemerintah nggak ada tindakan, saudara. Nah, jadi ini problem kita, saudara. Itu saya baru cerita Bogor, Cianjur, Sukabumi, Jakarta nggak usah ditanya. Jakarta nggak usah ditanya kalau Jakarta, saudara. LGBT sekarang udah pada bertebaran di taman-taman, di jalan-jalan, di taman-taman, di pasar-pasar. Laki berani ciuman sama laki, perempuan berani ciuman sama perempuan di tengah jalan. Ini rusak nih. Ini gara-gara apa? Amar ma'ruf nahi munkar ditinggal. Saudara, kaget para sahabat. Mereka tanya lagi, apakah ini zalika ya Rasulullah? Apa begitu rupa ya Rasulullah? Keadaannya sedih. Sedih para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, saudara. Kali ini Nabi jawab, saudara, dengan jawaban pamungkas. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Kata Nabi, saudara, kalau nanti kalian dapatkan kondisi akan lebih rusak dari itu. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, wa asaddu minhu sayakun.
Demi Allah, yang nyawaku ada di genggamannya, nanti yang terjadi lebih rusak, lebih parah daripada itu semua. Sampai-sampai wa yaqulullah ta'ala, sampai-sampai Allah berfirman, bersumpah. Apa kata Allah? Ini Nabi yang menyampaikan kepada para sahabatnya, bi haliftu, kata Allah, aku bersumpah dengan zatku, aku bersumpah dengan kemuliaan, keagungan dan kesucianku, aku bersumpah dengan kebesaran dan keagunganku, la utihanna lahum fitnatan, aku akan buka untuk orang-orang yang sudah seperti itu, saudara, yang sudah nggak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan yang ditegakkan amar munkar nahi ma'ruf, yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, maksiat merajalela di mana-mana. Akhirnya Allah nyatakan la utihanna, niscaya pasti sungguh aku buka aneka ragam fitnah untuk mereka. Sampai-sampai saking banyaknya fitnah, aneka ragam kejadian, yasiru fihal halimu hayran, sampai ulama-ulama yang halim, ulama-ulama yang bijak, ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang lurus di jalan Allah hayran, mereka kebingungan, mereka keheranan, mesti bagaimana lagi ini? Masya Allah. Dan ini zamannya, saudara. Berapa banyak sekarang ulama keheranan? Dakwah makin banyak, pengajian makin banyak, tabligh akbar makin banyak, tapi maksiatnya juga makin gak kira-kira. Bahkan sekarang terjadi kejahatan di jalan-jalan yang dulu nggak pernah terjadi. Anak-anak muda, anak-anak SMA, saudara, anak SMP, pelajar di jalan pakai motor, bawa aneka ragam senjata tajam, saudara, hantam orang di jalanan, nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara, orang dihantam, orang ditusuk, orang dibunuh. Apa? Kok bisa begitu? Belum lagi begalnya, saudara, main bunuh orang, main gorok orang, main ambil harta orang seenaknya. Ini negeri nggak punya polisi, ini negeri nggak punya tentara. Apa polisi tentara itu nggak digaji? Atau kurang gajinya? Kalau kurang gajinya, kita tambahkan, jaga keamanan republik ini. Begitu dong. Oh, kurang personilnya. Kalau kurang personilnya, buka pendaftaran supaya anak-anak muda kita jadi polisi dan jadi tentara. Jaga ini negeri. Kalau satu negeri seluas ini orang udah seenaknya menculik, memperkosa, membunuh, saudara, seenaknya mereka lakukan itu. Bahkan ada oknum-oknum aparat terlibat, ikut merampok, ikut membunuh, ikut memperkosa. Hancur ini negeri.